Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PLT SDN 6 Pesisir Bu Suci, yang saya hormati juga teman-teman guru SDN 6 Pesisir. Hari ini sungguh hari yang sangat bahagia dan menyenangkan. Saya bisa bertatap muka langsung, jarang kumpul seperti ini kayaknya. Jadi hari ini ceritanya saya akan berbagi. Maaf Bapak Ibu guru hebat, saya bukan mau menggurui, hanya berbagi apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti beberapa bulan ini. Baiklah, kita langsung saja. Kita akan belajar kasih bersama tentang budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah itu bisa diterapkan di sekolah kita tercinta ini di SDN 6 Pesisir. Nah, kira-kira ini foto siapa Bapak Ibu? Ya, ini foto Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah wadah tempat persemaian bibit agar bisa berkembang secara maksimal. Nah, ibaratkan petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Ini sudah penjelasannya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah. Artinya begini Bapak Ibu, sekolah itu diibaratkan tanah, ladang kita. Ya kan Bapak Ibu ya, ladang kita. Nah, di situ banyak karakter. Murid kita terdiri dari banyak karakter. Dengan perumpamaan ini, saya sedikit bercerita. Misalkan saya mau menanam jagung, menanam padi, dan menanam tebu. Ya, ada 3 tanaman di situ. Apakah saya akan menanam padi dan jagung itu caranya saya sama persis dengan menanam tebu? Sama. Apabila saya menanam tebu, apakah akan tumbuh jagung? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan ya? Jadi kalau kita menanam jagung, ya kita rawat sesuai dengan cara menanam jagung, sehingga tumbuhnya jadi subur nanti. Paham ya Bapak Ibu? Jadi anak itu berbanyak karakter di situ. Perbedaan-perbedaan banyak di situ. Jadi jangan dipukul rata. Ini anak, ini kebutuhannya seperti ini. Saya beri seperti ini. Tidak mungkin sama dengan ini. Paham ya? Jadi jangan berharap ini anak yang mampu. Ini kurang lah di bawahnya, ini kurang. Jadi saya berikan sama. Ini khusus yang mampu diberikan. Ini juga sama, soalnya seperti itu. Pembelajarannya seperti ini. Ini juga seperti itu. Apakah ini saya memberi pelajaran seperti itu, apakah akan menjadi seperti yang di atas? Belum tentu. Karena anak-anak ini mempunyai karakter dan kodrat yang berbeda. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi filosofinya adalah apabila kita menanam tebu, kita menanam padi dan tebu, itu beda cara perlakuannya. Jadi tugas kita adalah memperbaiki kondisi tanah itu, memelihara bibit tanamannya, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulatnya. Saya kira kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, untuk itu perlu ditanamkan budaya disiplin positif di sekolah kita. Selama ini budaya disiplin positif di sekolah kita, kira-kira contohnya apa Bapak? Kira-kira artinya kalau sudah berhubungan dengan positif, jelas baik-baik. Kira-kira karena kita di daerah pesisir, pasti adalah disiplin positifnya, budaya positifnya. Kira-kira yang paling nampak di siswa kita kira-kira apa Bapak Ibu? Membersihkan sampah yang berserakan. Ya, membersihkan sampah yang berserakan.
Mungkin setiap hari anak didik kita apabila bertemu dengan gurunya mereka akan bersalaman, ya kan? Nah, itu contoh kecil budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita lanjut. Disiplin positif adalah sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun di tempat lain diharapkan anak mampu mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan, mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. Ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru dan murid, orang tua. Komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Dalam artian begini Bapak Ibu, disiplin positif ini kita tidak bisa melaksanakan sendiri atau individu. Misalkan Pak Ali, saya ingin menanamkan budaya positif di sekolah. Sudah ada, saya mau anak saya seperti ini. Apakah bisa Pak Ali sendirian menanamkan budaya positif itu di sekolah? Tanpa bantuan teman-teman guru yang lain, bisa Pak Ali? Tidak bisa kan? Nah, dari itu kita perlu berkolaborasi dengan guru, dengan murid, dengan orang tua. Kita harus berkolaborasi di situ sehingga akan membangun sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita yang kita inginkan. Kita lanjut. Apa perbedaan disiplin dan hukuman? Kira-kira Bapak Ibu, apa sih disiplin? Apa sih hukuman? Kira-kira menurut pengertian dan pemahaman Bapak Ibu, kira-kira perbedaan disiplin dan hukuman itu apa? Ini contoh. Ya. Ya. Mungkin singkatnya begini. Kalau hukuman itu biar anak-anak tidak melakukan kesalahan, Ya. atau mengikuti kehendak kita. Ya. Kalau disiplin, mungkin bagaimana anak-anak itu tumbuh dalam dirinya untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Siap Pak Ali. Bagaimana dengan yang lain? Setuju dengan pernyataan Pak Ali? Setuju. Sebelum bilang setuju, kita lanjut. Pasti nanti akan terbuka semuanya. Apa perbedaan disiplin dan hukuman itu? Terima kasih Pak Ali. Nah, nih banyak orang tua dan guru keliru terhadap pengertian disiplin dan hukuman. Disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Kemudian hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu, akan membuat anak mengingat selamanya sebagaimana ia dipermalukan. Saya setuju dengan pernyataan Pak Ali tadi bahwa hukuman itu adalah memberikan efek jerah, kan begitu Pak Ali. Tapi kira-kira Pak Ali, kira-kira saja, apakah dengan dihukum anak itu tidak akan mengulangi lagi apa yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukan anak itu? Apakah dengan dihukum Bapak Ibu itu percaya kalau anak tidak akan mengulangi lagi? Ya? Saya terkadang begini. Bagaimana? Anak ini kok nggak ada jerahnya, sudah dibeginikan, sudah dibegitukan, kok nggak ada jerahnya. Setelah dihukum ya Pak Ali ya? Setelah dihukum, padahal sudah dihukum. Saya kira Bapak Ibu selama di sekolah ini, di pesisir 6 ini kita menghadapi banyak karakter, terutama siswa kita ini kebanyakan mayoritas adalah dari pesisir, putra dari nelayan. Yang jelas kalau di daerah pesisir itu karakternya keras Bapak Ibu. Jadi dihukum sekalipun besok akan mengulangi lagi, kan begitu Pak Ali. Jadi tidak ada efek jerah di situ. Pasti dengan hukuman mereka akan mengulangi lagi. Kadang ini terlambat ke kelas. Kamu terlambat ke kelas.
dipukul atau ditindak, disuruh berdiri, disuruh menulis apa. Nah, besoknya pasti dia bilang begini, ini terlambat, cuma disuruh berdiri, cuma disuruh nulis, besok terlambat lagi tidak apa-apa. Kan begitu ya Wali ya? Ya. Apa yang dikatakan Wali seperti apa yang terjadi di sekolah kita. Sedangkan disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan anak tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya. Nah, sikap disiplin inilah yang kita akan tanamkan. Ayo kita berkolaborasi Bapak Ibu untuk menanamkan disiplin ini di sekolah kita. Saya kira Bapak Ibu sanggup ya. Nanti saya jelaskan lebih rinci lagi terkait dengan disiplin ini. Lanjut. Nah, ini foto Ki Hajar Dewantara lagi, gambar Ki Hajar Dewantara lagi. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Sungguh disiplin itu bersifat, bisa dibaca, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan itu, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Karena saya bukan orang Jawa Bapak Ibu ya. Kayaknya kalau membaca ini nanti takut keliru gitu lah. Nah, sedangkan teman saya yang di sini ada yang dari Jawa, dari Wonosobo kebetulan. Monggo Bu Dewi, mungkin Bu Dewi bisa membacakan ini. Saya takut lidah ketelan gitu Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Mardika iku jarwanyo loro wong lepasing pangreh, nanging uga kuat kuwasa mandiri priyangga. Yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya kira Bu Ben bisa membaca ini Bu Ben. Nah, ada apa? Wah, ini yang ini Bu Ben, yang ini. Merdeka itu apa itu? Ya, agak kaku ya, tapi kalau Bu Dewi hebat Pak. Dia mahir dengan bahasa Jawanya. Kalau saya bisa, cuma agak kaku lah dikit gitu lah. Bu Edi juga. Nih, kita lanjut ke slide berikutnya. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu sudah paham? Kebajikan dari universal? Belum. Bu Dewi bisa membantu saya untuk ini tindakan yang nilai-nilai kebajikan dari universal. Yang jelas ini berkaitan dengan nilai-nilai yang baik Bapak Ibu. Seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, Bapak Bani. Universal itu artinya arti bahasanya menyeluruh. Ya, menyeluruh. Kebajikan itu artinya kebijaksanaan. Ya. Terus kira-kira apa Bani? Satu saja contohnya. Nilai kebajikan universal. Bisa Bani? Apa kira-kira? Yang jelas ini nilai-nilai yang baik Pak Ali. Kita yang ada di sekolah saat ini juga. Ya mungkin anak-anak itu bagaimana kita menanamkan supaya senang untuk bisa bersih, baik bersih dirinya, lingkungannya atau yang lainnya. Ya, bisa, dari kebersihan itu. Seperti itu bisa. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan Baik itu di rumah, ya, di sekolah dan di lingkungan sekitarnya maksud saya. ya bisa. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu luas ya Wali ya. Artinya nilai-nilai yang baik lah. Kan begitu Wali? Ya. Saya sepakat dengan Pak Ali. Kita lanjut berikutnya. Nah, tujuan dari disiplin positif
ini adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Selama ini Bapak Ibu, kita di sekolah ini jujur saja, di antara motivasi ada motivasi hukuman, ada motivasi atau hadiah. Artinya begini, dia dihukum, kita menghukum anak, seperti contohnya tadi, karena terlambat disuruh berdiri di depan kelas atau menulis saya tidak terlambat lagi sebanyak 100 baris gitu ya. Kalau hadiah, mereka akan melakukannya kalau ada hadiah saja, tanpa diberi mini-mini, mereka tidak akan melakukan itu karena hadiah. Paham Ibu ya? Yang sering kita terapkan di sekolah kita kira-kira apa? Karena ada kemauan. Ya, kalau itu jelas karena nanti apa yang kita harapkan siswa itu mempunyai kemauannya sendiri kan begitu, bukan karena orang lain atau karena sesuatu. Kalau selama ini kita di sekolah kita yang sering itu kayaknya kita hukuman ya, hukuman. Jadi anak terlambat kita hukum selama ini. Saya setelah mengikuti guru pembelajaran ini Bapak Ibu sadar kalau selama ini saya salah menerapkannya. Jadi saya itu begini, memberikan hukuman itu akan membuat efek jerah kepada siswa, sehingga siswa itu tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Ternyata itu memang benar, itu hanya dalam jangka pendek, tidak dalam jangka waktu yang panjang atau selamanya. Karena siswa itu dia berbuat seperti itu karena takut. Dia akan berbuat baik kalau ada saya. Kan ya? Kalau tidak ada saya, mereka akan kembali seperti biasa sudah. Apa yang mereka lakukan sudah tidak ingat lagi sudah. Tapi kalau dia ingatnya hanya hukuman. Nanti kalau ada Pak Ubed nanti mesti dihukum. Dan ada Pak Ubed begini akhirnya. Selama ini yang ada di sekolah kita. Nah, ayo Bapak Ibu kita rubah mindset seperti itu dengan memotivasi siswa itu berasal dari intrinsipnya atau dari dalam, dari internalnya, bukan dari eksternalnya. Selama ini kita menggunakan motivasi sehingga anak itu mereka mendapatkan motivasi eksternalnya saja karena takut kepada bapak dan ibu guru. Contohnya begini, saya tanya sekarang Pak Nahrawi kan jauh dari sekolah naik motor, pakai helm Pak Nahrawi? Nah, pakai helm. Saya tanya, kenapa Pak Nahrawi kok pakai helm? Ada kalau kita kecelakaan nggak tidak terlambat. Ya. Bagus ini, jawaban Pak Nahrawi bagus ini. Bagus ini. Tapi kadang ada gini, pakai helm. Kenapa Anda kok memakai helm? Karena ada polisi. Jadi karena faktor eksternalnya, bukan internalnya. Kalau Pak Nahrawi sudah bagus dari internalnya, tinggal dijelaskan saja ke murid di Pak Nahrawi. Itu yang dimaksud dengan eksternal dan internal. Kalau saya kadang begini, suka melanggar. Jadi kalau ada patroli apa nama baru saya pakai helm. Kalau tidak ada saya buka. Kenapa? Karena saya takut pada polisi. Sama seperti itu Bapak Ibu. Iya, siswa itu selama ini sama seperti itu. Dia takut karena ada gurunya, bukan dari internalnya. Dia tidak sadar begitu. Nah, ayo kita terapkan budaya ini di sekolah kita Bapak Ibu. Saya minta dukungannya. Kita berkolaborasi nanti.
untuk menciptakan budaya disiplin tersebut. Kita lanjut. Nah, Diana Gasan dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang saya tadi sudah sampaikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Pak Narawi memakai helm karena takut sama Pak Polisi. Siswa kita melakukan pelanggaran, tidak melakukan pelanggaran. Oh, saya tidak akan melanggar, ada Pak Ubed, takut akhirnya dia tidak melanggar peraturan. Tapi kalau tidak ada Pak Ubed, tidak ada Pak Ubed, muridnya bocah kacir gitu. Kalau ada guru, ada Pak Guru, ada Pak Guru. Diam. Kenyataannya kan seperti itu selama ini Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan hadiah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada anak karena mungkin kita sering sharing Bapak Ibu. Mencoba didekati secara pendekatan. Akhirnya pendekatannya, nah nanti jangan begini ya. Nanti kalau tidak nakal saya beri permen gitu. Akhirnya kasih permen sama orang. Ya kan, jangan dulu. Permennya habis nanti, besok dia akan mengulangi lagi. Kenapa? Biar dikasih permen lagi sama Pak. Saya akan mengulangi lagi biar dikasih permen sama Bu Guru dan Pak Guru. Akhirnya mengulangi lagi. Nah itu yang disebut dengan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Paham Ali? Paham Bapak Ibu? Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah di ketiga ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan di sekolah kita. Kita berharap kita harus menuntun siswa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti Pak Narawi tadi, saya tanyakan kenapa Pak Narawi memakai helm. Pak Narawi memakai helm karena demi keselamatan dirinya katanya, bukan karena tidak nyaman atau karena takut sama polisi. Nah hal ini yang harus kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Kita lanjut slide berikutnya. Nah 3 level motivasi. Ini yang Bapak Ibu guru hebat yang perlu dipahami terkait dengan 3 level motivasi ini. Yang pertama, menghindari rasa sakit atau hukuman. Tadi sudah saya ceritakan, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Nah, 1 dan 2 ini motivasinya adalah dari eksternal, dari luar Bapak Ibu. Nah, sedangkan ini yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri. Motivasinya berasal dari internal, intrinsik. Begitu Bapak Ibu, paham tentang ini? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Pas. Pas? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke disiplin positif ini tanya-tanya nanti Bapak, apalagi di Bapak, kok ada restitusi. Nah, sekarang saya ingin refresh sedikit sudah. Ini Bapak Ibu, kita main tebak-tebak aja dari lawan kata. Lawan katanya naik, apa Bapak Ibu? Turun. Lawan katanya senang, salah. Benar. Hah? Ayo. Sekarang saya ulangi lagi. Lawan katanya naik, Turun. lawan katanya salah. Iya. Saya bilang apa lagi mau bingung mulai tadi? Salah. Benar. Itu Pak Ali bukan yang bisa. Pada paham ya Bapak Ibu ya? Udah paham ya? Sekarang begini. Lawan katanya turun, naik. Lawan katanya bersih, kotor, salah. Benar. Itu benar kan? Kan betul. Lawan katanya salah, benar. Sudah ketawa semua ini. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi ini apa Pak Ubed? Nah, restitusi ini untuk pembentukan disiplin diri. Jadi restitusi ini alatnya Bapak Ibu untuk menciptakan budaya disiplin positif yang akan kita kembangkan di sekolah.
Nah, jadi nanti kita akan bersama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita dengan harapan anak didik kita sadar akan dengan nilai dan kepribadiannya dari internal bukan dari eksternal. Jadi saya mohon dukungannya Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini, dan ini sudah saya sampaikan kepada Ibu BLT untuk menerapkannya di sekolah kita. Nah, kita kembali ke materi restitusi. Restitusi adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Jadi dengan restitusi ini kita berharap siswa bisa sendiri memecahkan permasalahannya. Kesalahannya bisa dipecahkan sendiri. Misalkan contohnya begini, ada siswa yang terlambat, kita tidak perlu menghukum lagi Bapak Ibu. Kita pakai restitusi ini. Nanti ada segitiga restitusi. Saya lebih awal dulu memberi gambaran. Jadi siswa terlambat, selama ini kita mari. Kenapa kamu terlambat? Nah begitu. Karena terlalu malam tidurnya. Kamu terlambat terus selama ini. Berdiri. Kan begitu Bapak Ibu. Saya bukan Bapak Ibu, saya gitu loh. Karena yang terkenal di sini hanya Pak Ubed gitu loh, yang melakukan seperti itu. Ternyata setelah saya mengikuti guru benggerak ini, saya malu kali Bapak Ibu gitu loh. Salah apa yang saya terapkan selama ini. Jadi restitusi itu begini. Jadi ada siswa yang terlambat, misalkan masuk kelas, kita tanyakan apa permasalahannya, kenapa kok terlambat. Pasti siswa itu mempunyai alasan kenapa dia terlambat. Jangan langsung dimarahi. Bukan kita, pasti Bapak Ibu pikiran begini, kalau seperti itu kayaknya siswa akan mengulangi lagi. Belum tentu. Karena kita melalui pendekatan restitusi ini nanti harapan kita siswa sadar untuk melakukan atau memecahkan permasalahannya sendiri. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Karena tidur kemalaman. Supaya tidak terlambat dan tidak tidur terlalu malam, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Anak akan mikir, oh saya kalau tidak terlambat, saya akan suruh bangunin ke ibu, ke bapak. Dia akan mikir dengan sendirinya. Kita hanya menuntunnya, sehingga dia siswa tersebut bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Kita lanjut, ini tentang restitusi. Ini menarik restitusi Bapak Ibu. Nah, ini 6 dasar filosofi restitusi. Kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena dari sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki masalah. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga orang lain. Yang keenam, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan ada hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi ini pada orang sekitarnya. Jadi inilah restitusi. Saya kira nanti kalau diterapkan di sekolah kita tentang restitusi ini secara bertahap, secara estafet, insya Allah sekolah kita akan memiliki budaya positif yang hebat. Anak didik kita menjadi anak didik yang hebat sesuai dengan karakternya dan masing-masing. Kita lanjut. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Inilah segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Terus sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Kemudian sisi yang ketiga ini berikan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Mohon Bapak Ibu untuk memahami tentang segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama, sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dari dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang bisa diucapkan. Kita langsung nanti. Pak Ali melakukan kesalahan. Selama ini saya bilang begini, Pak Ali kau terlambat. Nah, apakah itu betul Pak Ali? Saya melakukan seperti itu betul Pak Ali? Setelah Pak Ali memahami ini, apakah betul? Jantung saya. Tergantung. Salah. Ini jelas kita selama ini sering-sering seperti itu kepada siswa, kayaknya kurang etis lah. Kita rubah mindset itu Bapak Ibu. Nah, contoh kalimat yang bisa diucapkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, dengan contoh kalimat ini, kita berharap setelah anak-anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, biar stabil. Caranya dengan menggunakan kalimat ini. Jangan dimarahi dulu, karena siswa berbuat salah. Kadang ini pengalaman saya, langsung saja, kenapa kamu berbuat salah? Nah, coba sekarang kita rubah perlahan-lahan. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang jelas anak begini, tidak kemarin sama kompet, dia akan tunduk. Menstabilkan. Ini yang disebut menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitas anak tersebut. Kita lanjut. Yang kedua, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalimat yang diucapkan ini Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini tidak ada guru marah-marah Bapak Ibu. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu guru di sini cerita yang di sini restitusi marah. Selama ini kita marah-marah, Pak Narawi marah-marah. Jangan main bola di sini. Salah. Kena kaca nanti. Nah, jadi dia memarahi, alasannya dijawab sendiri sama Pak Narawi. Padahal kalau ditanyakan, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu bermain sepak bola di lapangan? Nah, itu kita cari nanti solusinya bersama siswa. Jadi mereka tidak takut, dia akan berani. Ya Pak, saya melakukan ini karena di sini tidak ada lapangannya Pak. Terpaksa kami main di depan kelas, kan begitu. Nah, itu kita cari pemecahan masalahnya melalui restitusi ini. Jadi anak tidak takut. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori Kuntron menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama tadi menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Artinya kesalahan siswa itu sudah divalidasi dengan kata-kata tadi. Kamu melakukan ini pasti punya alasan. Jadi divalidasi salahnya. Kemudian anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya menjadi orang lain yang dia inginkan. Nah, ini kalimat yang diucapkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Ini berurutan Bapak Ibu. Jadi
saya kira ini cocok untuk diterapkan di sekolah kita. Bukan hanya di sekolah kita. Nanti harapan saya nanti ibu setelah memahami ini, bapak dan ibu memahami ini, tolonglah untuk membebaskannya kepada teman atau keluarga. Itu juga bisa dibuat dalam keluarga, bukan hanya di sekolah. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ini 4 ilusi kontrol guru. Ilusi kontrol guru yang selama ini kita terapkan di sekolah mungkin ini. Kita, saya, Bapak Ibu itu merasa guru dapat mengontrol murid. Saya dapat mengontrol murid. Dengan dimarahi, saya akan mengontrol mereka. Salah sebenarnya. Kenyataannya, murid mempunyai hak memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Yang selama ini kita terapkan, inilah contohnya. Ilusi kontrol. Guru dapat mengontrol murid menurut pikiran kita selama ini. Terus yang kedua, ilusi kontrol semua bujukan memang positif, efektif dan bermanfaat. Dengan dibujuk, harapan kita siswa itu bisa memperbaiki dirinya. Dibujuk. Bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Ya kan? Dengan dibujuk, murid bisa menolak. Tetapi kita kembali yang tadi, kita melakukan distribusi, kayaknya kita tidak ada bujukan di situ. Semua diserahkan kepada siswa. Permasalahannya, kita hanya menuntunnya. Tidak ada Bapak Ibu, tadi di restitusi tidak ada kan, kita ada membujuk, tidak ada kan. Nah, ini ilusi kontrol yang kedua. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Sering ini dilakukan dengan kritik. Dengan kritik mungkin dia akan bisa berubah. Belum tentu Bapak Ibu. Kenyataannya menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Jadi coba dipikir lagi, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Selama ini mungkin dengan kritik dia nanti akan lebih baik lagi. Contohnya begini, kamu dulu pintar, sekarang kok merosot. Nah, itu menyalahkan murid. Dengan kritik itu biasanya kita berharap, nah ini nanti pasti akan belajar. Belum tentu Bapak Ibu, karena kritik itu tidak menguatkan tetapi melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Yang keempat, yang ilusi kontrol yang keempat, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Jadi jangan tentang orang dewasa, Bapak Ibu memaksa, lihat anak-anak sahabat-sahabat ikut saya, salah. Kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju Bapak Bu Erni? Setuju ya? Perilaku memaksa tidak akan efektif. Pada jangka waktu yang lama, murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Memaksakan kehendaknya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Jadi anak itu tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Terus kita lanjut berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Sebagai pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Saya akan jabarkan nanti di bawah satu persatu. Secara singkat saja. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan fungsi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kalimat yang biasanya dikatakan, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu terakhir selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Ya, Bapak Ibu sering mengucapkan kata-kata ini Bapak Ibu selama ini. Sering aja. Patuhi aturan saya. Awas. Sok macam. Kalau saya jadi muridnya begini. Bukan dari guru, saya diancam. Ketemu sama murid, misalkan saya punya murid, bro,
sama bapak saya. Ya kan begini, takut seperti ini. Satu, satu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang selama ini kita banyak menerapkannya di sekolah. Kita tidak menafik penghukum ini yang kita sering pakai dengan harapan dengan dihukum anak-anak itu akan mematuhi. Kita yang dua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lemah lembut suaranya. Kalau tadi jelas seperti militer. Kalau ini lemah lembut, Bapak Ibu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kira-kira membuat merasa bersalah ini sering tidak ibu lakukan? Pertamanya ibu-ibunya ini. Kalau bapak-bapaknya kayaknya yang sering adalah menghukum. Kalau ibu-ibunya cenderung ini membuat merasa bersalah. Ya kan Bapak Ibu ya? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dengan kata-kata tersebut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seandainya saya mengatakan kalimat itu kepada bapak dan ibu, bagaimana perasaan ibu? Bapak ibu, sebenarnya saya sangat kecewa dengan bapak ibu sekalian. Gimana perasaan ibu? Iya kan? Seolah-olah begini, Pak Upet menilai saya buruk, kan begitu? Pasti. Nah, itu yang tidak terpikirkan selama ini oleh kita. Terus yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pak Narawi, sini dulu Pak Narawi. Pak Narawi, iya saya. Iya Pak. Nah, ini contoh. Nah, Murid. ini murid. Pak Narawi, kenapa kok terlambat lagi nak? Ayolah bantu bapak. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Ini sebagai teman. Jadi Pak Narawi, terlalu dekat lah. Ya dia tidak baik juga lah. Ayo bantu bapak. Dengan begitu ingat kebaikan bapak. Begitu kan ya? Ini contoh, silakan untuk Pak Narawi, terima kasih. Itu contoh sebagai posisi teman. Ya, kita lanjut berikutnya. Nah, pemantau. Posisi pemantau ini mengawasi Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri ini teorinya stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu selalu mengontrol. Tanpa dikontrol mereka akan kembali lagi seperti asal. Yang terakhir, nah harapan saya dari posisi posisi tadi itu posisi terakhir lah. Posisi terakhir ini yang akan kita gunakan di sekolah kita, yaitu posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nyambung enggak ini Bapak Ibu? Kira-kira ini cocoknya tadi saya sudah jelaskan tentang restitusi. Nyambung enggak dengan restitusi? Nyambung kan? Oh, kita memakai posisi manajer. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini kembali keyakinan kelas kita. Tentang keyakinan kelas kita ini, jelas Ibu. Ini diambil dulu lah. Nanti saya jelaskan lebih jelas lagi ini tentang keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya,
Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, itu 5 motivasi sebagai guru Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini kecil, kelihatan Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya? Ini guru berbuat. Maksudnya ini begini. Untuk yang hijau itu motivasi, guru berbuat. Ini gagal, ini gagal. Ini guru berkata. Hasilnya ini tidak kelihatan kalau dari sini. Intinya ini penjelasan dari yang tadi. Ini rangkuman dari yang 5 motivasi kontrol sebagai guru. Inilah hasilnya Bapak Ibu. Jadi dengan posisi manajer, dengan posisi teman, dengan posisi penghukum, di sini sudah jelas. Nanti saya printkan, nanti itu diberikan Bapak Ibu untuk dipelajari lebih lanjut. Yang pasti Bapak Ibu setelah saya menjelaskan ini, harapan saya Ibu paham tentang 5 posisi kontrol ini. Kita lanjut. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Tadi sudah di posisi manajer, sudah disinggung tadi keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Selama ini saya tidak mengenal keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, sama saja, cuman kata-katanya saja yang berbeda atau berganti. Keyakinan kelas, nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kita lanjut. Nah, keyakinan kelas ini adalah tadi alatnya restitusi. Sekarang keyakinan kelas ini mungkin bahannya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu alatnya, ini bahannya, agar bisa sekolah kita menerapkan budaya positif. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid kita. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham apa motivasi intrinsik? Motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari eksternal. Kita lanjut. Bagaimana budaya positif sekolah dapat tercapai? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter, melakukan kesepakatan kelas, memahami posisi kontrol guru sebagai manajer, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Ini yang harus kita lakukan, yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter yang pertama. Yang kedua, kita membuat kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, memahami 5 posisi kontrol itu yang kita pakai di sini adalah posisi manajer. Kita lanjut. Apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sekolah Bapak Ibu untuk mencapai itu semua? Nah, yang pertama adalah gerakan literasi sekolah. Kita sudah sering melakukan gerakan literasi sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan sudah ini. Terus yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kita punya kegiatan ekstrakurikuler di sini. Pramuka, drum band, ya jelas sudah macam-macam. Intinya kegiatan ini positif Bapak Ibu ya. Yang kedua, lanjut. Ini yang kedua, tiganya mana ini? Yang keempat, ya membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Terus berikutnya, ini contoh disiplin budaya positif yang sudah ada di sekolah kita Bapak Ibu. Kita
setiap hari Jumat kita adakan Jumat mengaji. Kemudian setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Terus kadang setiap Jumat atau kondisional kita menerapkan kebersihan. Kadang bisa tiap hari kan, seperti piket kelas, kita membagi piket kelas, terus memperingati hari besar Islam. Ini yang dilakukan selama ini di sekolah kita. Terus contoh disiplin budaya positif ini juga ini kayaknya sudah kita terapkan budaya positif bersalaman ini. Datang sekolah atau masuk ke kelas dan pulang sekolah kita sudah menerapkan ini, anak sudah bersalaman. Terus yang berikutnya adalah langkah membuat kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, nanti harapan saya sudah dengan Bu Dewi membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Harapan saya untuk kelas lain nanti saya akan membantu pokoknya untuk menerapkan kesepakatan kelas ini di kelas masing-masing. Yang pertama adalah guru mengajak murid memikirkan dengan hati yang tentang artinya kita berdiskusi lah dengan murid. Kira-kira apa yang mereka inginkan terkait dengan kelas mereka. Yang kedua, murid menuliskan tentang kelas impian mereka. Jadi apa yang mereka impikan dengan kelasnya? Pasti siswa kita mempunyai impian. Dia menginginkan kelas ini begini. Siswa ini menginginkan kelas ini begini, bisa bersih, nyaman. Nah, dengan seperti itu, siswa itu sudah bisa memikirkan saya ingin kelas yang seperti ini. Ada di pikiran mereka pasti Bapak Ibu. Hanya kita tinggal menggalinya saja. Terus setelah semua berpakaian, guru meminta murid menempelkan hasil pemikirannya. Nanti saya jelaskan ini semuanya dengan tahapan-tahapannya. Kita lanjut. Nah ini langkah praktis pembentukan keyakinan kelas. Membuka ruang diskusi, mencatat, merumuskan keyakinan, tinjau ulang, membuat pernyataan keyakinan, tanda tangan, kemudian kita pajak. Jadi ini langkahnya untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, kita berdiskusi dengan murid kita. Kemudian kita mencatat apa yang mereka inginkan. Kita beri kertas masing-masing setiap siswa untuk menuliskan apa yang mereka inginkan dan impikan tentang kelasnya. Kemudian merumuskan keyakinan. Yang keempat, tinjau ulang, membuat pernyataan keyakinan. Artinya keyakinan itu nanti kita tulis atau kita pokoknya semenarik mungkin lah ditulis beberapa dari keyakinan yang ingin siswa itu yang diimpikan oleh siswa itu kita tulis di sebuah kertas bupalo atau bagaimana itu. Kemudian dibawa ditandatangani oleh siswa termasuk gurunya. Nah, dengan harapan nanti kita pajak dengan harapan setiap siswa masuk ke kelas melihat pajangan itu, siswa sudah berpikir ini kesepakatan kelas yang tidak boleh saya langgar dan saya patuhi. Jadi dengan harapan itu budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik di kelas dan di sekolah. Karena kalau sudah sekolah itu menjadi aman, nyaman, maka pembelajaran akan menjadi kondusif. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Dan yang tanda tangan di bawah adalah siswa, termasuk juga gurunya di situ. Nah, ini nanti yang akan kita tempel di kelas. Ini dari mana Pak Uben? Ini dari siswa itu. Jadi kita menyimpulkan, meninjau ulang apa yang perlu diterapkan atau tentang keyakinan kelas kita ini. Ini siswa, dari siswa sendiri. Kemudian kita mencatatnya, ditandatangani, disepakati
kemudian kita tempel di kelas dengan harapan siswa melihat itu sudah dia sadar, oh saya tidak boleh melakukan itu, oh tidak boleh. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa dalam keyakinan kelas ini hindari menggunakan kata-kata yang negatif. Artinya seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan menggunakan kalimat jangan. Dilarang. Jangan menggunakan kalimat dilarang. Kalimat itu akan dirubah nanti. Ini kami sekelas akan saling berdiskusi. Kami akan menyayangi sesama teman. Membuang sampah pada tempatnya. Misalkan anak-anak sudah berlari-lari, dilarang berlari-lari. Jangan berlari-lari di kelas. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Hindari kata-kata itu dengan menggunakan kata seperti ini. Berjalanlah pelan-pelan. Maka kalau ingat itu, berjalanlah pelan-pelan. Yang jelas tidak boleh lari lah, kan begitu. Nah, ini contoh tentang keyakinan kelas. Nah, ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna. Mari kita berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Oh iya, saya lupa Bapak Ibu. Saya kayaknya mau memberikan contoh. Saya sudah membuat keyakinan kelas itu dengan kelas 6. Kita lihat ya. Mohon bantuannya Bu Dewi, ada di mana Bu Dewi? Tadi saya beberapa hari yang lalu saya sudah membuat keyakinan kelas tersebut dan mendokumentasikannya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa buat suara. Nah, ini Bapak Ibu, ini kelas 6. Ini guru SD 6 Pesisir. Ini saya gitu loh. Bukan gambar dari mana, Wali, saya Wali. Nih. Ini siswa kayaknya sangat antusias. Mereka mencatat apa yang ingin atau yang diimpikan di kelas mereka. Mereka sudah menulisnya. Nah, kemudian mana ini Bu Dewi? Di belakang. Nah, kemudian menempelnya di papan Bapak Ibu. Siapa yang menempel? Pak Ube? Bukan. Anak-anak menempel sendiri, ditempel lah. Kemudian kita tinjau ulang sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita ambil dari sini Bapak Ibu, kita tuangkan dalam sini, kemudian kita tanda tangani kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Nah, ini yang sudah disepakati oleh kelas 6, keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 6. Sudah ditandatangani, kita foto bersama. Harapan saya Bapak Ibu nanti untuk menerapkan ini di kelas masing-masing, saya siap membantu dengan Bu Dewi. Bagaimana budaya positif sekolah ini kita terapkan, kita disiplinkan yang lebih baik ke depannya dengan menggunakan 5 kontrol posisi yang sudah kita pelajari tadi, dan juga dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Demikian pemaparan dari kami Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi harapan saya, mari kita berkolaborasi untuk menerapkan budaya disiplin positif di sekolah ini agar sekolah kita dan anak didik kita menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suci, atas waktunya yang telah diberikan.